Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari interview kami tentang warehouse interview at PT Mitra Plastik Makmur yang dinarasumberi oleh Wahyu Ramadan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya Ralansyah Badi Wibowo dengan NIM 070 dan rekan saya Keisha Maida Rahmani Davina dengan NIM 072. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Keisha, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan hasil dari wawancara kami. Yang pertama yaitu, what do you think about this warehousing delivery system? In his opinion, the delivery system at PT Mitra Plastik Makmur at Jababeka Cikarang is by land and the company has provide truck facilities, so that the delivery system using truck becomes more efficient and effective. And also one product has its own truck facility. For example, product A has one truck, product B has one truck. So there it does not take time and there is no accumulation of orders. So one product is active, other products too. So fast, efficient, and effective. Jadi untuk sistem pengiriman pada PT Jababeka Cikarang ini yaitu dengan melalui jalur darat. Perusahaan telah menyediakan fasilitas menggunakan pengiriman truk. Jadi sistem pengirimannya itu menggunakan truk agar lebih efisien dan efektif. Dan juga satu produk itu memiliki fasilitas truk masing-masing. Semisal produk A punya satu truk, kemudian produk B juga mempunyai satu truk, sehingga tidak memakan waktu yang lebih banyak dan tidak akan adanya penumpukan pada order, jadi bisa lebih cepat dan efisien. Next. Kemudian number 2, what problems are happening in the warehouse at the moment? In his opinion, for the current warehouse production operation problems, for example, the production operator puts goods at will, not in their place, making it difficult for delivery because it is hampered to find goods first. Jadi untuk permasalahan pada gudang ini yaitu mengenai sistem operasi, yaitu tidak menaruh barang pada tempatnya sehingga dapat menghambat pada proses selanjutnya. Next. And number 3, where do you think the problem come from? Inventory level, resource, or operation? In his opinion, from operation. Why is that? Because they put things at will. So when shipping it will make it difficult. What should be placed where it should be in another place, so it doesn't match the position it should be. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya itu, permasalahan pada gudang ini terletak pada sistem operasinya, yaitu dengan tidak menempatkan barang pada tempatnya yang dapat menghambat proses selanjutnya, yaitu pada proses pengiriman ataupun packing. Next. And number 4, and what areas are most affected? The impact is like a bedroom area. For example, what should be for pedestrians to access the bedroom? For access, things must be placed there, so that open road access becomes difficult to pass. Kemudian untuk area yang terkena dampaknya dari permasalahan tadi, yaitu pada area kamar mandi. Pada area kamar mandi, akses pejalan untuk kamar mandi itu menjadi tertutup. Next, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ralan. Okay, thank you. 5. How many orders are processed by the warehouse per day? For this, it seems uncertain, but usually their balance per shift. In this sense, for example, in one shift, the operational division send 3 pallets. So in a day, it can be around 4 to 6 shipments of goods. But it can also depend on the customer who wants to be sent and according to order.
Jadi berapa banyak orderan pada gudang ini perharinya itu, untuk hal ini tidak menentu. Biasanya persip itu dibagi menjadi 3 palens. Jadi satu hari itu bisa sekitar 4 sampai 6 pengiriman barang. Tetapi itu juga tergantung pada customer yang ingin dikirim sesuai dengan pesanannya. Oke, next. How many activities are there in the warehouse? There are many activities in the warehouse, starting from the preparing goods to be sent to customer, selecting box to put the goods to be sent, packing, the day up box from fridge to shelves, and cleaning up messy box more often. Jadi itu beberapa banyak aktivitas yang ada di gudang itu, aktivitasnya itu sangat banyak. Itu mulai dari persiapan barang yang ingin dikirim kepada customer, yaitu pemilihan box untuk menaruh barang-barangnya, dan juga merapikan box dari tempatnya kepada tempat yang seharusnya ditaruh. Oke, next. 7. What warehouse activities do you often do every day? In his opinion, it is more about the preparing of goods to be sent to customer company, packing goods such as putting goods in the box be sent to the customer, today up the goods, loading the goods into the truck to be sent the company. Jadi itu aktivitas di gudang ini yang dia lakukan itu, menurut dia itu lebih ke persiapan barang yang akan dikirim kepada customer, dan juga memasukkan barang kepada box untuk dikirimkan ke customer, dan merapikan barang yang ingin dikirim melalui truk yang akan dikirimkan kepada perusahaan. Oke, next. 8. What experience do you have with constraints in the warehouse? In his opinion, his suppliers are usually ordered to pack goods of products per day. For example, 10 to 20 box, so he packs according to the data request by the company or the company's supplier. So the shipment should be 20, so that just in case the products is aggregated, just like 5 products should be 25 products. For example, there is an emergency to make shipping easier because it is already packed. Jadi itu menurut dia itu suatu hari biasanya itu disuruh atasannya itu untuk mempacking barang atau produk yang biasanya 5 produk menjadi 20 produk, agar bila terjadinya darurat itu dapat lebih memudahkan dalam pengiriman barang karena sudah di packing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Keisha. Baik, sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. The result of the interview that we obtained regarding warehousing at PT Mitra Plastik Makmur, there are warehousing activities as in general, ranging from preparation or selection of goods, packaging to delivery to customers. The delivery system used truck to be more efficient and effective. There are problems experienced in the warehouse, namely problems from production operation that can hamper the delivery system and also have an impact on the warehousing area. Jadi dari hasil wawancara yang kami peroleh mengenai pergudangan pada PT Mitra Plastik Makmur, pada pergudangan ini terdapat aktivitas-aktivitas pergudangan seperti pada umumnya, yaitu mulai dari persiapan atau pemilihan barang, kemudian packaging, hingga ke pengiriman ke customer. Pada sistem pengirimannya itu menggunakan truk agar lebih efisien dan efektif. Kemudian terdapat permasalahan yang terjadi pada gudang tersebut, yaitu permasalahan dari sistem operasinya yang dapat menghambat sistem pengiriman dan juga berdampak pada area pergudangan tersebut. Demikian hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.